Halo Sobat Nusantara, selamat datang di podcast Suara Kebangsaan. Hari ini kita akan membahas kata penting nih terkait visualisasi bangsa sebagai kampanye bangga berbangsa dan bernegara Indonesia. Ketika kita menyebut Indonesia, apa sih yang muncul di benak kita? Apakah hamparan sawah, laut biru, keberagaman budaya, atau semangat gotong royong? Indonesia bukan sekadar wilayah geografis. Indonesia adalah imajinasi kolektif yang hidup dalam benak dan tindakan kita sehari-hari. Hari ini pula telah hadir 4 narasumber kita. Yang pertama, ada Ibu Suci selaku akademisi ilmu komunikasi. Halo Ibu, selamat siang. Halo Mbak Rodiatun, selamat siang. Baik, kemudian kepada narasumber yang kedua, Bapak Ali selaku praktisi media dan branding nasional. Halo Bapak, selamat siang. Halo, siang Mbak Rodiatun. Selanjutnya kepada narasumber yang ketiga, kepada Mbak Devi, selaku perwakilan generasi muda. Halo Mbak Devi, selamat siang. Halo, selamat siang Mbak Rodiatun. Selanjutnya narasumber kita yang terakhir, narasumber keempat, ada Bapak Ibnu, selaku penggiat sosial dan kebudayaan. Halo Bapak, selamat siang. Halo Mbak Radiatun, selamat siang. Baik, kita buka ya untuk podcast pada siang hari ini, diawali dengan segmen ke-1 terkait dengan makna visualisasi bangsa. Kepada Ibu Suci, dalam perspektif komunikasi, apa sih yang dimaksud dengan visualisasi bangsa? Baik, terima kasih Mbak Rodiatun pertanyaannya. Jadi mengenai visualisasi bangsa itu merupakan sebuah proses di mana membangun gambaran kolektif tentang identitas nasional yaitu melalui simbol, kemudian narasi dan juga pengalaman sosial. Nah, kan bangsa Indonesia itu hadir karena masyarakatnya membayangkan dirinya sebagai satu kesatuan. Jadi simbol seperti Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, dan identitas nasional lainnya itu menjadi fondasi nilai yang menyatukan perbedaan. Jadi ketika visualisasi bangsa itu kuat, maka rasa memiliki terhadap negara pun ikut menguat. Oke, begitu. Berarti rasa cita tanah air itu dapat dibangun melalui representasi yang bermakna. Benar. Jadi ketika bangsa digambarkan secara positif, inklusif, dan bermartabat, maka identitas nasional pun menjadi sumber kebanggaan. Baik, terima kasih Bu Suci atas penjelasannya. Dilanjutkan dengan segmen kedua kita, yaitu peran media dan narasi. Kepada Bapak Ali, bagaimana sih media berperan dalam kampanye bangga berbangsa dan bernegara? Ya Mbak, jadi peran media dalam berbangsa dan bernegara itu sangat penting, yaitu dia memiliki peran untuk membentuk persepsi publik, di mana melalui visualisasi bangsa yang dapat dibentuk melalui film, iklan layanan masyarakat, ataupun kampanye digital, itu bisa menampilkan keberagaman budaya yang ada di berbagai daerah di Indonesia. Tentunya hal ini bisa menonjolkan prestasi maupun inovasi anak-anak bangsa dalam menggali potensi daerah masing-masing untuk membangun narasi bahwa Indonesia itu bisa lebih baik lagi. Begitu, baik. Jadi bukan hanya sekedar slogan. Ya, betul Mbak. Jadi visualisasi bangsa itu bukan hanya slogan, tapi sebuah kebanggaan yang lahir dari kesadaran. Kemudian visualisasi bangsa juga harus otentik dan relevan dengan kehidupan bermasyarakat saat ini. Baik, terima kasih jawabannya kepada Bapak Ali. Selanjutnya, segmen ketiga kita buka terkait dengan perspektif generasi muda. Untuk Mbak Devi, bagaimana sih generasi muda dalam memaknai cinta tanah air? Baik, terima kasih untuk Mbak Rodiatun pertanyaannya. Cinta tanah air itu berarti berkontribusi secara nyata. Kita sebagai anak muda bisa mengekspresikan kebanggaan kita melalui karya digital, UMKM lokal, hingga partisipasi kita terhadap sosial. Kita sebagai generasi muda itu harus bangga menggunakan produk dalam negeri dan juga mengangkat budaya-budaya lokal ke tingkat global. Simbol negara kita menjadi pengingat dan juga tanggung jawab sebagai warga negara. Baik, artinya apakah kampanye kebangsaan itu masih relevan di era digital sekarang ini?
Ya, sangat relevan selama pendekatan. Baik, terima kasih ya Mbak Devi atas jawabannya. Kemudian kita membuka segmen terakhir, yaitu segmen keempat, terkait dimensi sosial dan budaya. Kepada Bapak Ibnu, bagaimana cara visualisasi bangsa diwujudkan dalam kehidupan sosial? Baik, terima kasih Mbak Rodiatun pertanyaannya, yaitu visualisasi bangsa yang hidup dalam tindakan seperti gotong royong, toleransi, dan solidaritas sosial. Ketika masyarakat menjaga keberagaman dan menghormati perbedaan, nilai persatuan benar-benar diwujudkan. Cinta tanah air terlihat dari arti kepedulian terhadap lingkungan, partisipasi pembangunan, serta komitmen dalam menjaga persatuan. Baik, terima kasih Bapak Ibnu atas jawabannya, yang artinya berarti visualisasi bangsa itu bukan sekedar citra, melainkan identitas yang dibangun melalui simbol, narasi, media, serta tindakan sosial. Kemudian, kebanggaan terhadap bangsa juga harus dirawat melalui kontribusi nyata, integritas, dan partisipasi aktif, yang dimana kita harus mewujudkan kampanye bangga berbangsa dan bernegara sebagai gerakan yang kolektif. Saya, Rodiatun Adawiyah, bersama seluruh narasumber pamit undur diri. Sampai jumpa di episode berikutnya. Salam kebangsaan, jayalah Indonesia!